Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali bersama saya Hairul Anam dari Investimber. Kesempatan kali ini kita akan membahas Google Scholar. Baik, apa yang dimaksud dengan Google Scholar? Jadi Google Scholar adalah salah satu pencarian Google yang memberikan kita fasilitas untuk mencari artikel-artikel yang ada di dunia. Ya, jadi dia juga indexing seperti Scopus, seperti Web of Science ya. Hanya yang diindeks ini lebih luas ya. Saringannya itu lebih golongannya itu lebih besar-besar ya. Sehingga hampir lebih banyak data yang ada di sini. Nah, di sini dengan Google Scholar kita bisa mencari artikel macam-macam. Dan nanti seperti macam-macam lah di sini nanti kita bisa mencari berbagai macam jenis artikel sesuai dengan bidang kita ya. Hanya tadi itu di sini yang ada adalah tidak semuanya artikel ini adalah artikel yang bagus. Tidak semuanya artikel yang bagus kita perlu memilih sesuai dengan fokus. Nah, fokus kita sekarang di sini adalah untuk Google Scholar Profile kita sebagai seorang peneliti. Nah, sebagai contoh, kalau kita sudah memiliki Google, kita akan mendapatkan dengan membuka Google Scholar, kita akan mengetahui profil kita. Ini dia my profile. Ini my profile. Nah, ini profil saya. Ini ada foto, bisa dimasukkan nama, ya, diisikan sesuai nama kita, kemudian bidang kita, bidang-bidang kita, afiliasi kita ya. Kemudian di sini artikel-artikel milik kita ya, artikel-artikel milik kita ada di sini. Dan di sebelah sini ada metrik tentang artikel kita dan berapa indeks indeksnya, berapa kali citasi, dan ini namanya Google Profile. Jadi ada banyak profil-profil online ya bagi para peneliti ya, seperti misalkan Orbit ID ya, ada Publons, ada Scopus ID, dan ini termasuk di antara semua itu yaitu Google ID, dan itu free sepanjang kita memiliki Gmail, maka kita bisa mengaksesnya. Jadi sekarang bagaimana caranya kita membuat Google Profile? Mari kita belajar membuat Google Profile dari nol ya. Oke, sebagai contoh saya akan masuk ke sini, akan membuka Gmail saya ya. Saya akan ini kita buka Gmail kita ya. Ini saya ganti bukan yang ini. Yang ini ya. Jadi kita masuk dulu ke Gmail, maka kemudian mungkin kita dari Google Chrome aja, karena kalau Google Chrome tersimpan ya. Baik, coba kita membuka dari Google Chrome. Mungkin saya harus keluar dulu dari sini ya, biar saya keluar dulu atau saya langsung masuk ke nah saya di sini ini Google Scholar kita ya. Ini masih baru ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Gmail, klik aja Scholar Google ID di sini ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita sudah masuk ke akun kita, maka akan ada tombol ini, ada tulisan My Profile sama My Library. Jadi klik aja My Profile. Nah, ini kan baru ya, baru masih kosong, belum ada apa-apanya. Tinggal kita kasih nama. Ini nama kita, afiliasi, misalkan Universitas Jember ya. Kemudian area of interest robotics. Dan ini ya, homepage. Kalau kita belum punya homepage ya nggak usah diisi. Nah, ini email verification. Nah, ini menariknya ya. Google Scholar ini email verifikasinya itu
kalau ndak email itu ndak email institusi, maka nanti tidak ada verified, tidak ada tulisannya verified. Kalau dia emailnya institusi, kampus kita, maka nanti terverifikasi ya. Jadi memang bisa ini kan nggak diisi email online, nggak diisi email institusi atau email kampus bisa, tapi nanti tidak terverifikasi begitu tulisannya. Kalau kita ingin terverifikasi, maka kita masukkan email kampus kita ya. Kalau belum punya, silakan hubungi OPDPI 4. Ya, kira-kira seperti itu, kita klik next saja, maka sudah. Nah, ini menarik di sini, hati-hati ya. Jadi kita perlu, nanti kita di sini akan diberi langkah kedua ya. Langkah pertama tadi membuat profile, langkah kedua adalah artikel. Si Google ini merekomendasikan artikel-artikel yang mungkin milik kita. Maka Bapak Ibu harus hati-hati, jangan sembarangan centang begini, jangan sembarangan centang begini, jangan sembarangan centang begini. Kenapa? Karena itu akan masuk ke profil kita dan ternyata kalau kita nggak hati-hati itu bukan. Karena itu perlu dibaca betul. Apakah ini artikel saya atau bukan? Apakah ini artikel saya atau bukan? Kalau bukan jangan diteruskan, jangan ditentang maksud saya ya. Kalau bukan jangan ditentang ya. Oh nggak ada di sini ya sudah kita jalan aja. Ya. Kemudian Scholar automatically finds your new article and changes to existing article. Nah ini ada dua pilihan. Apakah ingin terupdate automatically ataukah terupdate ada email masuk ke kita baru nanti kita update. Kenapa ini ada khawatir tadi ya, ada sebagian yang tidak suka ini, ada sebagian yang suka karena kalau sudah otomatis update kan enak, nggak lelah, nggak mikir tiba-tiba sudah artikel kita sudah masuk. Tetapi ada kelemahan yang ini, kalau ternyata artikel yang direkomendasikan itu adalah namanya mirip ternyata bukan kita, artinya kita mengklaim bukan. Ada sebagian memang mengusulkan ini update for review. Jadi kalau ada artikel masuk ya ke kita, maka ke profil kita nanti akan ada pemberitahuan. Nah, sepertinya bagus. Kemudian profile visibility ya. Ini kalau kita tidak klik my profile public, yang terjadi profil kita nggak bisa diakses orang lain, nggak bisa. Jadi hanya kita aja yang bisa mengakses. Kalau kita buat tidak publik ya. Kalau kita buat ini apa namanya, kita buat publik, maka semua orang bisa melihat. Karena itu bagusnya kita pilih make my profile public dan ya. Dan nah sudah selesai. Wah ini jadi kita salah klik ya. Wah, ini nah ini contoh kasus ternyata tadi padahal saya sudah berusaha nggak memilih, ternyata mungkin kepilih yes ya, atau seperti inilah anggap aja celaka kita, ini bukan milik kita, ternyata kok masuk ke kita, maka Bapak Ibu harus hati-hati, seperti ini bahaya ya, ini namanya pelanggaran ya. Karena itu kita perlu memilih dulu, kita centang aja semua ya, ini kan tentang semua, kalau ini satu-satu centangnya ya, karena ini semua bukan milik kita, kita centang aja semua, setelah itu kita delete ya, kita hapus, karena bukan milik kita ya, nggak ada satu pun milik saya ya. Terus, nah, jadi kita sudah menghapus, ternyata masih banyak. Ya Allah, ternyata masih banyak ya. Jadi kita klik dulu, kita delete. Ini, Insya Allah, semua. Ini repot sudah. Ya, ini semua ya. Jadi, beberapa artikel tadi yang kita klik tentang. Ini hati-hati ya Bapak Ibu. Memang langsung tinggi milik kita ya, seneng ya kita langsung tinggi tadi ya, tapi itu tadi tidak benar ya, itu tidak benar ya. Nah, sekarang kita hapus saja karena bukan milik kita. Nah, mungkin sampai akhirnya nanti lupa, tapi saya nggak ada semua Pak, habisnya Bapak Ibu ini yang lulus S1 ya, pasti memiliki minimal skripsi. Tapi tidak keluar di situ Pak nama skripsinya ya. Kalau nggak keluar, ya bisa dientrikan manual. Ya, kita entrikan manual. Ini belum habis-habis juga ini.
Ya Allah ya, jadi salah ya. Nah, seperti ini kan hapus ini nggak ada sama sekali. Kita bisa mengisikan manual nih, add article manually ya. Kita bisa mengisikan manual ya, minimal skripsi kita lah ya. Kita tesis ya, misalkan saya skripsi saya itu identifikasi motor DC menggunakan jaringan saraf tiruan ya, kira-kira seperti itu. Namanya sertifikasi berikutnya itu 2002 institusinya dulu di Universitas saya alumni saya ya, mungkin ada yang sedang menonton ini alumni, salam dari alumni. Nah, seperti ini sudah bisa masuk. Akhirnya kan kita punya ya. Ya itu kalau merasa kosong kita masukkan aja artikel kita atau mungkin skripsi kita ya. Nah, itu dia bagaimana membuat profile Google Scholar Profile ya dari emak. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.